Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Saya Novita Putri Ramdhani, NIM 091. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Manajemen sumber daya manusia sering disebut juga dengan manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan proses manajemen yang diterapkan terhadap personalia yang ada di organisasi. Sastro Hadiwiryo menggunakan istilah manajemen tenaga kerja sebagai pengganti manajemen sumber daya manusia. Menurutnya, manajemen tenaga kerja merupakan pendayagunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik yang berstatus sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun instansi. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan atau proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk menutupi atau mengisi kekurangan ketenaga kerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan sumber daya manusia lebih menekankan adanya usaha peramalan atau forecasting mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa yang akan datang. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja dengan memenuhi persyaratan dalam mengisi posisi yang kosong. Dengan tersedianya informasi tentang kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelaksanaannya, rekrutmen, seleksi, penempatan atau pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. Saya dan Manovalia NIM 133. Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksi hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan ini biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Tujuan dari peramalan sendiri yaitu untuk meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. Kedua, untuk meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang tepat. Ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Keempat, meramalkan kebutuhan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kemudian untuk meramalkan kebijaksanaan perubahan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerjanya. Nah, syarat-syarat dari perencanaan sumber daya manusia sendiri itu yang pertama harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kemudian harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusianya. Kemudian harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Untuk yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia pada saat ini atau masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang kelima yaitu harus mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang akan datang atau teknologi masa depan. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perubahan pemerintah.
Nama saya Ella Rahmawati, 3 digit NIM terakhir 134. Di dalam manajemen sumber daya manusia pasti ada prosedur atau tata caranya. Prosedur perencanaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan secara jelas kuantitas MSDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang MSDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan rencana SDM. Kualitas SDM ini tentu saja tak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani spiritual, yaitu berupa iman dan takwa. Dalam pembinaan sumber daya manusia Muslim, kualitas SDM tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental, spiritual, keagamaan. Sumber daya manusia yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniah. Dengan demikian akan lebih mempunyai tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan demikian pengembangan SDM berdasarkan konsep Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah, yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan SDM menurut konsep Islam. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.